Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Latifah Anjani, biasa dipanggil Latifah. Aku dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro dengan NIM 4305206 dari kelas kedua. Nah, di sini aku akan membahas tentang mekanika rekayasa 3, di mana mekanika rekayasa 3 ini membahas tentang perhitungan dan gambar dari metode cross. Nah, untuk soalnya sendiri itu ada gambarnya, di mana gambarnya itu ada analisa struktur. Nah, di sini kita mencari bidang D, bidang M, dan bidang N dengan metode cross. Nah, ini gambarnya. Lalu langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu nih koefisien faktor distribusinya. Untuk koefisien faktor distribusi itu rumusnya kekakuan sama dengan I per L. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu di bubel B. Nah, di bubel B itu ada kekakuan BA. Nah, untuk kekakuan BA yaitu 4 DI per jaraknya 3. 1 tambah 2. Kita masukin 4 kali 1 sama dengan 1,3. Selanjutnya kekakuan dari BC. Kekakuan BC jaraknya itu B ke C. 3,3 tambah 2, 5,3. Nah, masukin angkanya ketemu 5,75. Selanjutnya kita mencari FDBA, di mana FDBA itu didapat dari kekakuan AB per kekakuan AB plus kekakuan BC. Sama dengan AB ya tadi 1,33 plus 1,33 ditambah BC-nya tadi 0,75, ketemu 0,639. Selanjutnya kita cari FDBC. Untuk FDBC sendiri kita rumusnya KBC dibagi KAB ditambah KBC. Nah, KBC tadi 0,75, KAB 1,3. Lalu ketemu 0,361. Selanjutnya, setelah kita mencari di bubul B, kita cari di bubul C, di mana bubul C itu kekakuan CB. Kekakuan CB jaraknya tadi 3,3 ditambah 2, 5,3, ketemu 0,75. Lalu kekakuan CD yaitu 3D 3,8. Karena C gede kan jaraknya 3,8 kan. Nah, lalu ketemu 0,79. Lalu kita cari FDCB. FDCB rumusnya KCB per kekakuan CB plus kekakuan CD. Masukin aja tadi angkanya yang udah kita cari, ketemu FDCB 0,487. Selanjutnya kita mencari FDCD. FDCD yaitu KCD ditambah KCD per KCB ditambah KCD, di mana 0,79 KCD-nya, KCB-nya 0,75. Kita masukin, jadi ketemu 0,513. Nah, selanjutnya kita menentukan momen primer. Pada momen primer ini, kita mencari pertama AB-nya dulu ya, batang AB. Batang AB kan jaraknya kan 1 meter sama 2 meter kan. Nah, rumus MAB-nya itu yaitu P1 kali A kuadrat kali B per L kuadrat. P1-nya diketahui 38 km dikali A kuadrat. A-nya tadi 1, B-nya itu jaraknya tadi 2. Per total dari A ke B jaraknya, yaitu 3 meter. Ketemu MAB sama dengan min 8,44 kN. Selanjutnya kita cari MBA sama dengan positif kan B ke A, karena dia searah jarum jam, yaitu B1 kali B kuadrat kali A per L kuadrat. Masukin aja rumusnya ketemu 16,88 kN. Selanjutnya kita cari di batang BC. Di batang BC ini jaraknya itu 5,8. 3,8 meter sama 2 meter. Langkah pertama yaitu kita cari MBC. Di mana MBC itu rumusnya min Q1 kali L kuadrat per 12. Kenapa min? Karena dia benar dan juga min P2 kali A kali B kuadrat per L kuadrat. Masukin aja angkanya, L-nya yaitu 5,8, A-nya tadi 3,8, B-nya 2. Selanjutnya ketemu min 23,053. Nah, selanjutnya kita cari MCB. MCB itu Q1 kali L kuadrat per 12 ditambah P2 kali B kali A kuadrat per L kuadrat. Nah, ketemu MCB-nya 31,187 kN. Setelah kita mencari di batang BC, kita cari di batang CD. Dimana CD itu jaraknya 3,8 meter dan Q2-nya itu sama dengan 18 km. Rumus MCD yaitu Q2 kali L kuadrat per 12. Masukin Q2-nya ketemu min 21,66 kN. Selanjutnya kita mencari MDC, yaitu sama dengan Q2 kali L kuadrat per 12. Masukin angkanya L-nya tadi 3,8. Lalu ketemu MDC-nya 21,66 kN.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel cross, di mana tabel cross ini kita menggunakan Excel, Microsoft Excel. Nah, dari data-data yang sebelumnya kita hitung, kita masukkan ke Excel tersebut. Nah, lalu sampai kita ketemu di siklus 14 itu 0,000. Nah, lalu nanti kita dapat M ujung sama M akhir, di mana MAB-nya itu min 6, M ujungnya itu min 6,484, MBA-nya itu 20,792, MBC-nya min 20,792, MCB-nya 32,401, MCD-nya min 32,401, dan MDC-nya itu 0,00. Nah, dari tabel cross ini, kita selanjutnya dapat menghitung nih ke reaksi perletakan. Dimana untuk reaksi perletakan ini, kita dapat mengetahui yang pertama itu pada batang AB, yaitu kita mencari RAV dan juga RBV. Di mana untuk RAV-nya itu sigma MB sama dengan 0, RAV kali 3. 3 itu jaraknya B 1 meter tambah 2 meter jadi 3, min MAB karena dia berlawanan, terus min P1 dikali 2 jaraknya, ditambah MBA. Tadi MAB-nya berapa? 6,484, MBA-nya 20,792. Kita masuk ini, jadi ketemu RAV-nya 12,908 kN. Lalu untuk mencari RBV, kita pakai sigma MA sama dengan 0. Karena dia berlawanan, jadi min 3 RBV. Lalu positif MBA plus P kali 1 jaraknya, terus MAB-nya itu dia negatif. Nah, lalu ketemu RBV-nya 20,092 kN. Nah, ketemu RAV sama RBV, kita tentukan terlebih dahulu nih, kita cek kontrol dulu nih sigma KV sama dengan 0. Dimana untuk mencari sigma KV sama dengan 0, itu kita lihat RAV sama RBV kan dia kan vertikal ke atas kan. Nah, dia positif, kalau ke bawah negatif. Berarti kan min P1, P1 ke bawah negatif, ketemu deh. Ternyata pas dijumlahin RAV sama RBV-nya itu sama, 33. P1-nya 33, jadi ya 0. 33 min 33, 0 sama 0. Jadi dia udah benar. Nah, selanjutnya kita cari ke batang BC. Nah, batang BC ini kita untuk menentukan apa? RBV sama RCV, RBV yang kedua. Nah, untuk sama MC sama dengan 0. RBV kali jaraknya beda kan, karena BC kan 3,3 tambah 2. Jadi RBV kali 5,3 min MBC min Q1 kali 2,65. 2,65 itu dari mana? Dari 5,3 dibagi 2. Min P2 kali 2. 2 itu tadi jaraknya, lalu ditambah MCB. Tinggal masukin aja angka-angkanya, lalu ketemu RBV 10,761 kN. Lalu sigma MB sama dengan 0, min RCV kali 5,3. Min MBC plus Q1 kali 2,65 plus P2 kali 3,3. Karena kan dia ke MB kan, jadi jaraknya 3,3. Ditambah MCB sama dengan 0. Jadi ketemu RCV-nya itu 35,739 kN. Nah, lalu kita cek kontrol nih, yaitu dengan RBV, karena dia ke atas, ditambah RCV ke atas, min P2 min Q1. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya cocok, 0 sama 0. Nah, lalu kita cari ke sigma MD. MD sama 0 itu untuk mencari RCV yang kedua, yaitu RCV dikali 3,8 karena kan jaraknya di CD kan. Min MCD min Q2 kali 1,9. 1,9 itu didapat dari 3,8 dibagi 2. Nah, lalu ketemu RCV-nya 25,673 kN. Untuk mencari RDV, yaitu kita mencarinya dengan sigma MC sama dengan 0. Itu min 3,8 RDV, min MCD plus Q2 kali 1,9 sama dengan 0. Kita masukin angkanya, ketemu RDV-nya 42,7 kN. Nah, lalu kita deh cek kontrol dengan sigma KV sama dengan 0, RCV ditambah RDV min Q2 sama dengan 0, 25,3 tambah 42,727 kan hasil sama 68,4 tadi cocok. Nah, lalu kita rekap nih hasil perhitungan kita. Mari kita rekap. RAV-nya tadi 12,908, RBV-nya kan ada RBV1 sama RBV2 kan. Nah, RBV1 tadi 20,092 kN tambah 10,761 kN ketemu 30,853. Begitu juga dengan RCV, ada 2 tadi, RCV1 tambah RCV2, kalau dijumlah hasilnya 61,412 kN. Lalu RDV 42,727 kN. Nah, setelah kita mengetahui nih RAV, RBV, RCV, DV, kita dapat menghitung gaya lintang atau bidang D. Di mana untuk gaya lintang ini sendiri, kita langkah pertama kita cek di batang AB
terlebih dahulu. Pada batang AB ini ada DA kiri. DA kiri itu 0, DA kanan itu sama dengan RAV. 12,908 kN. Nah, DA kiri itu sama dengan DA kanan. DA kanannya kan tadi sama dengan RAV kan, jadi 12,908 kN. Lalu DA kanan itu rumusnya sama dengan DA kiri min P1. Jadi ketemu DE kanannya min 25,092 kN. Selanjutnya ada DB kiri. DB kiri itu sama dengan DE kanan. DE kanan tadi ketemu min 25,092 kN. Nah, lalu DB kanan sama dengan DB kiri ditambah RBV. RBV tadi ketemu 30,853. Jadi min 25,092 tambah 30,853 hasilnya 5,761 kN. Nah, langkah selanjutnya kita mencari di batang BC, di mana untuk batang BC sendiri itu I1-nya itu sama dengan Q dikali L. L-nya kan DC kan ini kan. Nah, Q1 kan jaraknya 3,3 meter kan, tinggal 5 kali 3,3 Q1-nya. Nah, ini bukan 1,8 ya. Ini harusnya ini 5. Nah, 5. Nah, tinggal 5 kali 3,3, jadi 16,5 kN. Lalu Q2 sama dengan I kali L. Ini Q2 kan jaraknya kan ini kan 2 meter, jadi 10 kN. Jadi Qx1 sama dengan Qx sama dengan 5x. Nah, dx-nya itu rumusnya db kanan min Qx1. db kanannya 5,761 min 5x. Nah, langkah selanjutnya kita tinjau dari titik B, di mana X-nya itu 0 sampai 3,3. Kita masukin angkanya, lalu nanti pada D3,3 itu hasilnya min 10,739 kN. Untuk membuktikan itu benar atau enggak, kita mencari DF kiri. DF kiri itu sama dengan DB kanan min Q1. DB kanan 5,761, Q1-nya min 16,5, sama dengan min 10,739 kN DF kirinya. Lalu kita cari DF kanan, yaitu DF kiri min P2. DF kirinya ketemu min 10,739, min P2-nya min 20, sama dengan min 30,739 kN. Langkah selanjutnya kita cari Qx2. Qx2 itu sama dengan Qx, Q-nya tadi 5, Dx-nya itu DF kanan min Qx2. Nah, masukin, kita tinjau 0 sampai 2. Kita cari yang di X2-nya itu kan ketemu 40,739 kN. Nah, untuk membuktikan itu benar atau enggak, kita mencari DC kiri. Di mana DC kirinya itu, yaitu DF kanan min Q2. Nah, lalu ketemu min 40,739 kN. Nah, ini udah sama kan ya? Kalau udah sama, kita cari DC kanan. DC kanan sama dengan DC kiri plus RCV. Nah, ketemu 20,673 kN. Setelah itu, kita cari nih di batang CD. Nah, pada batang CD sendiri, kita mencari Q3 terlebih dahulu. L-nya kan CD ya, berarti 3,8 meter kan. Di 18 kali 3,8, jadi hasilnya 68,4. Nah, ini Q-nya ya. Ini kita ganti dulu, Q-nya itu 18. Nah, ini 18 harusnya. Nah, 18. Nah, terus kita cari dx. Dx itu dc kanan min Qx. dc kanannya tadi ketemu 20,673 min 18x. Q-nya. Jadi Q2 kali X. Nah, lalu kita tinjau. Nah, masukin yang 3,8 nih, sampai masukin 3,8 ketemu min 42,727. Ayo kita cek untuk ngebuktiin apakah itu benar atau enggak. Nah, ternyata benar, karena kan rumus dari kiri sama dengan DC kanan min Q3, jadi 20,673 min 68,4, jadi min 42,727. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita cari DD kiri plus RDV. Untuk DD kirinya itu min 42,727 ditambah RDV 42,727. Jadi DD kanan 0 kN. Jadi udah benar, gaya lintangnya udah ketemu 0. Selanjutnya kita gambar nih gaya lintangnya. Nah, ini gambar aku menggunakan skala jarak 1 cm banding 1 meter dengan skala gayanya 1 cm banding 7 kN. Nah, angka-angka yang tadi yang DA kiri, DA kanan, DB, DF, DC,
Nah, itu kita masukin semuanya ke sini. Nah, di mana syaratnya itu kalau ke atas itu dia positif, sedangkan untuk yang ke bawah dia itu negatif. Nah, ini gambarnya yang tadi perhitungan kita. Nah, selanjutnya kita mencari momen, menghitung momen bidang M. Nah, pada bidang M ini, langkah pertama kita lihat terlebih dahulu nih pada batang AB. Nah, batang AB itu kita MA. MA itu sama dengan MAB. MAB itu didapat dari tabel cross yaitu 6,484 kN. ME-nya itu MAB ditambah RAV kali jaraknya ini. Jaraknya 1. Nah, masukin rumusnya jadi 6,424 kN. Nah, lalu ada MB. MB sama dengan MAB plus RAV jaraknya 3, 1 tambah 2, min P1 kali 2 jaraknya. Ini ketemu MB-nya min 43,76 kN. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari batang BC. Batang BC itu Q1 Q kali L. Q-nya itu 5 ya. Ini kita perbaiki dulu. Ini harusnya 5 kilonewton. Newton per M. Nah, terus tadi ya udah. Nah, terus ini P2-nya 20 ya ini. P2-nya 20. Nah, kita masukin aja. Q-nya 5, jaraknya 3,3 sama dengan 16,5 kN. Q2, Q kali L, 5 kali 2 sama dengan 10 kN. Qx. Jadi, jarinya Q kali X, 5X, MX-nya MBC plus RBV kali X, min Qx kali setengah X, kita masukin ketemu MX-nya segini. Nah, kalau udah ketemu MX, kita langkah selanjutnya tinjau, di mana peninjauan ini kita dari X0, X1, X2, X3 sampai X3,3. Dimana untuk X3,3-nya itu kita ketemu 18,287. Nah, untuk membuktikan itu benar atau enggak, kita mencari MF, di mana rumus MF itu MPC plus RBF kali jaraknya 3,3 min Q1 kali 1,65. 1,65 itu didapat dari 3,3 jaraknya itu dibagi 2. Nah, lalu ketemu MF-nya sama dengan 18,287 kN. Nah, langkah selanjutnya kita mencari MX2 dengan X sama dengan 5X. MX2-nya rumusnya MBC plus RBV kali 3,3 tadi jaraknya, plus X min Q1 kali 1,65 tadi 3,3 bagi 2, lalu min P2 kali X min QX. X masukin ketemu P2-nya 18,287 min 16,408 X min 2,5 X kuadrat. Nah, lalu ditinjau dari 0 sampai 2, nanti yang keduanya itu hasilnya min 24,529. Nah, untuk membuktikan benar atau enggak, kita cek di batang CD. Dimana batang CD-nya itu MC sama dengan MBC plus RBV kali 5,3 min 1 kali 3,65 min P2 kali 2, jaraknya min Q2 kali 1. MBC-nya tadi pada tabel cross itu sebesar min 20,792. Masukin ketemu MC-nya min 24,529 kN. Ternyata benar nih, tinjauannya sebelumnya sama MC yang sekarang. Nah, langkah selanjutnya kita cari Q3. Q3 Q-nya tadi Q-nya tadi ya ini ya 18 ya. Ini harusnya 18. Tadi aku salah. Ini harusnya 18. Nah, 18 kilonewton ya ini satuannya. Kilonewton per meter. Nah, lalu udah kan ini ketemu Q-nya tadi 18X. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan MX-nya, yaitu MCD plus RDV kali X min QX kali setengah X. Nah, lalu ketemu MX-nya min 32,401 plus 42,727 X min 9X kuadrat. Masukin tinjauan 0 sampai 3,8. Nah, kita lihat ternyata yang di 3,8 itu hasilnya 0. Nah, maka untuk mencari MD, itu MCD tambah RDV jaraknya 3,8 min Q kali 1,9. 3,8 dibagi 2 jaraknya. Nah, lalu masukin MCD-nya dari tabel cross tadi 32,4, masukin ternyata benar. Hasilnya 0 kN. Nah,
menghitung gaya momen udah selesai. Lalu kita gambar aja momennya. Untuk gambar bidang M ini, aku memakai skala jarak 1 cm banding 1 meter dan skala momen 1 cm banding 6 kN meter. Nah, berbeda dengan gaya lintang, kalau di bidang M ini, yang ke atas, yang letaknya vertikalnya atas itu negatif, sedangkan yang vertikal yang di bawah itu positif. Nah, kita masukin aja, tadi ada MA, ada B, ada M, F, M, C, sampai MD. Nah, itu angka-angkanya masukin, nggak kita gambar. Seperti ini gambar hasil dari perhitungan bidang momen. Nah, untuk selanjutnya, kita menghitung gaya normal atau bidang N. Nah, pada bidang N ini, ternyata untuk gaya-gayanya itu NA, NE, NB, sama dengan NF, sama dengan NC, sama dengan ND. Jadi dari NA sampai ND itu ternyata 0 kN karena tidak ada beban atau gaya horizontal. Nah, jadi untuk gambar dari gaya normal di bidang N ini, dari titik A sampai titik D itu lurus gambarnya. Ini aku pakai skala jarak 1 cm banding 1 meter dan skala gaya 1 cm 1 kN. Tuh, jadi lurus A sampai D. Oke, karena kita udah selesai, tadi udah menghitung bidang D, bidang M, sampai bidang N. Nah, ini dari masing-masing gaya-gaya itu ada perbedaan, dari perbedaan rumus dan perbedaan yang tadi ya Pak, cara menghitungnya juga, terus jarak-jaraknya, dan juga dari gambarnya pun berbeda. Oke, sekian dari apa yang aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.